Nah, ini kita lihat detailnya ya. Ini ada buat naik turun kecepatan, ini ada buat ya. Yo, halo gue Randy. Di depan gua kali ini udah ada requestan juga nih. Ini dari Zenom ya. Zenom Fan Cooler, belinya di PW Enterprise. Harus bikin video unboxing. Jadi biasain ya, bikin video unboxing. Kita langsung buka aja. Ini menariknya, kenapa banyak yang request, itu gara-gara dua peltier. Cuma kalau dua peltiernya kanan kiri gitu sebelahan, dari dulu gue nggak terlalu srek ya, kayak K4A gitu. Dinginnya bukan dideketin ke chipset tapi malah dikebawahin, itu agak sayang sih. Tapi nggak masalah, kita coba. Yang penting kan dinginnya banyak gitu ya. Dapat bonus cuy. Lumayan, harganya nggak nyampe 200.000. Dapat bonus lagi merek Zenom. Ini sih yang ya you know lah ya, kelasnya ya gitu, tau sendiri. Tapi begini aja gue udah seneng, kepake gitu maksudnya. Kebanyakan ini gue sebenarnya stoknya juga. Ini dari PW Enterprise. Yo, ini barangnya K11 ya tipenya. Ini juga stikeran aja. Dia pakai ABS warna black, itu belinya. Ada aluminium alloy, berarti pakai plat. Live cooling, dia ada tripodnya, temperatur display, fast cooling, attachable bracket. Oke, kita lihat dulu aja. Oke, dikasih bracket buat apa namanya, nge-live. Jadi kalau ada apa yang bulat-bulat gitu bisa dimasukin ke sini. Aku coba ambil contoh dulu ya. Oke, dapat ini harusnya 2 ampere sih. Nah, ini coolernya. Cakep juga. Coba langsung nyalain aja. Kalian cek ya, pakai C2C bisa nyala atau enggak. Defaultnya di 5 volt. Pasnya kecil ya. 10 watt lebih. Nyala matiin lampu. Ya, lampu LED doang. Gue sih prefer matiin. Jadi kalau misalnya kita nyalain, nambah berapa nih? Sedikit lah. Jadi dia di P3 dulu ya. P3 di ulang. P3 di 10 komaan. 9 koma. Kalau P2 di 8 koma. P3 di 7 koma. Ini 8 koma. P1 di lumayan silent ya. Suaranya juga lumayan silent. Kipasnya kecil hitungannya. Gue coba ambil contoh dulu deh. Ya, dia bisa dipakai di tripod yang model gini ya. Yang ada pultannya. Jadi tinggal dimasukin aja. Buat live streaming enak juga sih. Kayak gini masih bisa ya. Lumayan. Kalau mau dilangsungin juga bisa. Nggak harus pakai ginian. Cuma biasanya airflow-nya lebih ketutup. Kalau misalnya pakai yang kayak gini. Ini tripod apa aja bisa lah ya.
Ini gue coba buat contoh aja. Beratnya di 84, cukup ringan untuk yang 2 kipas kayak gini modelnya. Untuk ukuran, dia yang lebarnya 92, panjangnya 92, 93 lah, anggap aja. Tingginya di 6 cm. Untuk pemakaian cooler, untuk pemakaian di lebar HP 5, lebih, jadi HP kecil juga bisa ya, sampai 8,2 lah kurang lebih. Tapi yang disayangkan tuh ini ya, gripnya ya. Model gripnya itu yang bisa kena ke HP, ke tombol HP. Tapi moga-moga aman sih, soalnya dia posisinya ke bawah kan. Jadi ini gue contoh di itel P55, karena dia mepet ke kamera, jadi tetap di bawah tombol posisinya, karena dipanjang. Contoh lain ya, ini HP sejuta umat, jadinya aman, karena dia posisinya terlalu ke bawah. Kayak gini. Kalau ngomongin grip ini agak kurang sih, cuma enaknya dia nggak ada udara panas yang dari samping nih. Nah ini untuk yang frame-nya gede, resikonya jadi terlalu ke bawah. Ini kalau ke iQOO sama sih, ujung-ujungnya harus begitu, harus terlalu ke bawah. Jadi gripnya agak kurang untuk cooler-cooler yang kayak gini. Makanya gue agak kurang suka, dari zaman dulu kurang suka yang model begini. Nah ini kita lihat detailnya ya, ini ada buat naik turun kecepatan, ini ada buat ya. Ya, ini kita lihat detailnya dulu. Kipasnya lumayan kecil ya. Ada lubang tripod, ada suhu, input indikator sama kecepatan. Ini buat naik turunin kecepatan. Tombol power, heatsinknya menarik, cuma buangan atas bawah doang. Untuk kondensasi mestinya ini masih ada kemungkinan, cuma kalau ngelihat suhunya sih harusnya aman ya. Karena dia masih di belasan juga. Jadi harusnya nggak terlalu ada kondensasi, seharusnya. Ya, kurang lebih coolernya kayak gitu. Kita cobain aja ya ke HP, hasilnya gimana. Kalau dari gue sih, gue agak kurang yakin ya. Soalnya gini, soalnya kita biasa udah pakai heatsink buat nyalurin panas, nyalurin dingin ke ini ya, chipset ya. Semua permukaan itu nggak bisa kena masalahnya. Jadi kalau misalnya kita pakai kayak gini, anggap aja mepet lah. Ini bagian sininya itu jadi percuma. Sayangnya di situ. Kecuali posisinya kayak gini ya. Kalau posisinya kayak gini, itu menurut gue baru lebih enak sih. Kurang efisien di tempatnya aja. Cuma kalau buat live streaming harusnya oke-oke aja ya. Kalau emang tujuannya buat live streaming, nggak dipegang, ditaruh doang, atau kalian pakai docking mainnya, harusnya masih mending lah, karena gripnya nggak terlalu kepake ya. Tapi ya itu tadi, kita nggak bisa pakai ginian. Kecuali kalau kalian nggak pakai emang dari awal, ya terserah sih. Untuk harga 180, dapat 2 Peltier sih sebenarnya lumayan. Sebenarnya kita lihat aja deh, kita lihat isinya dulu lah ya. Gua agak malas juga sebenarnya ngetes ke HP kalau udah lihat kayak gini. Ini kayaknya pakai pH 00. Kalau lihat suhunya sebenarnya tadi udah belasan ya. Cobain lagi deh tanpa plat. Feeling gue ya pakai peltier kecil, masalahnya juga kipas kecil. Kalau buat HP-HP yang cekung sih mungkin ini lumayan loh. Yang cembung, sorry, yang backdoornya cembung mungkin ya. Masalahnya gue nggak ada barangnya juga. Ya, ini pakai peltier 2,3 standar 2 biji. Ini perlu kita benchmark ya. Gue coba lihat potensinya dulu deh. Kalau nggak pakai plat berapa? Startnya langsung di P3 ya, di terdingin ya. Ya buat kalian yang nggak nyari dingin banget, harusnya sih nggak masalah sih.
Kecuali nyarinya yang super dingin gitu. 200.000 ya oke lah ya. Dapat -1. Ya, nggak rata ya dinginnya ya. Mirip-mirip sama X37 sih. Mirip-mirip sama X37, dia nggak rata juga. Mungkin memang tipe cooler-cooler yang dua begini, pembagiannya begitu ya. -1,5 dan ini 3. Apa dia keberatan di heat? Tapi ini udah tipis di splitter-nya. 0,4 masih oke lah. Sesuai standar. Kalau dapat yang lebih dingin di kiri sih masih mending ya. Cuman sayangnya malah yang di bagian dekat port charger. Ini sudah maksimal. Karena nggak bisa nambah lagi. Bagian dinginnya juga malah turun. Mungkin heatsinknya udah lebih panas. Panas heatsinknya. 44,8. Cuma gue bingung nih. Dia ngeceknya di suhunya di mana? Karena gue nggak ngeliat ada termostat. Coba matiin dulu lah. Dia bisa lihat suhunya dari mana? Minimal kan di Peltier atau di luar ya, dikasih NCT, NTC. Oke, ini model jepitannya. Dia ngikat satu sama lain karnya. Bukan ngikat ke body. Kalau yang biasa kan ngikat ke body, ini ngikat per atas, ngikat ke per bawah. Ini heatsinknya bahan apa? Ini cat ya berarti ya. Ini beda warna ini sama sini. Ini apa ya? Ini kayak yang di X9 punya kayaknya. Ah, gue nggak tahu ini bahan apa. Nah, ini boardnya masih, ya kalau ada netes-netes juga dikit lah ya. Masih aman, masih bisa gue bilang aman kayak begini mah. Apalagi suhunya nggak terlalu dingin. Masih kena cover dulu kalau basah juga. Harusnya relatif aman. Ini boardnya. Ya, jadi NTC-nya di sini ya. Jadi NTC di sini satu. Ini ada kabel merah. Kabel merah abu hitam ini buat kipas. Ini merah abu hitam buat kipas. Yang di luarnya itu buat Peltier. Nah, ini juga nyambung ke Peltier. Ini NTC-nya. Jadi dia ngebacanya cuma di satu Peltier untuk suhunya. Harusnya ini lebih valid kalau bacanya di Peltier. Tapi karena ini ada 2 Peltier, tadi yang kita tes, itu di sisi yang nggak dingin, tapi hasilnya beda. Biasanya lebih valid. Kita coba ulang lagi aja. Atau mungkin dia ngebacanya ini sih, dia ngebacanya di bagian dalam, jadi seakan-akan lebih dingin. Masih masuk akal. Kita nyalain gini aja ya. Nah ini kalau casingnya nggak gede, bisa ini ditaruh di samping kamera. Ini buat yang mau modif-modif. Buat yang mau modif-modif ya, ini enak sih. Bisa sih pakai ini sih. Muat loh. Langsung kasih ke sini aja udah nih, tep gitu. Udah enak. Baterai aman, chipset aman. Bisa nih buat yang mau modif-modif, tempelin langsung plug gitu. Ke sini, ke heatsink, ke legendary. Boleh. Menarik. Eh, kalau untuk pemakaian normal gue kurang ini ya. Cuma kalau buat modif-modif ini bahannya bisa dipakai nih. Cuma memang untuk heatsink kecil gini dikasih 2 Peltier dan kipasnya kecil, ini heatsinknya panas ya. Ruangan gue sekitar 27 ya. Jadi kemungkinan kalau di ruangan non AC bisa lebih panas lagi. Karena dia model heatsinknya
yang harusnya kebuang semua kanan kiri, tapi ditutup kanan kirinya. Itu bisa, itu bikin lebih panas lagi. Ini aja, begini aja panas. Karena udah 2 peltier, pakai heatsink dan kipas kecil. Apalagi ketutup. Ya, tapi kalau ngomongin harga, ya masih oke lah. Ini udah -3 ya. Kita lihat yang kena NTC-nya yang mana, yang sebelah sini. Ketembak, harusnya di bawah 3 ya. 0,4. Ya, masih masuk akal. Jadi, buat patokan aja ya, kuranginnya segitu, -1. -5. Ini -4. Jadi kalau covernya dibuka, dia lebih dingin lagi memang, karena ini ketutup airflow-nya. Tapi buat kalian yang iseng modif-modif, ini asik. Gue nanti coba akalin deh, gimana caranya bisa ke sini, dibikin gini. Oh, kalau udah bisa sih, BL7 juga kalah kali. Soalnya sumber dinginnya langsung di sini. Nah, ada ide nggak gimana caranya bisa pakai gini aja? Coba. Ini PR-nya 1 sih. Ini PR-nya 1. Kalau misalnya kita pasang begini, covernya gedean. Kalau buat di iTel sih masih nggak gitu masalah. Mau buat yang lain-lain takutnya kena ke bam kamera. Mesti yang begini bener-bener ditipisin sih. Tipis mungkin, gimana caranya nih? PR-nya itu. Supaya bisa bikin ini jauh lebih menarik lagi. Oke, kalau buat harian, ya menurut gue beli yang lebih dingin aja sih kalau emang buat main game ya. Oke, langsung pasang. Ini yang ada NTC-nya, yang bolong ya, bagian yang bolong ya. Dan kebalik. Oke, ini gue coba benchmark ke HP dulu deh, nanti kalau misalnya udah ada hasilnya, baru gue info. Cuma kalau selama tes ini, ya lebih cocok buat ini aja sih, streaming. Buat gaming ya boleh-boleh aja, lebih bagus dibanding cooler baterai pastinya. Oke, udah menit ke 18, kita coba suhunya ya. Menit ke 19. Tadi gue matiin biar nggak terlalu panas, biar lebih real aja gitu kondisinya. Coba punya kurang lebih ya, nggak harus sampai habis, ini juga udah titik terpanas biasanya. Ini kalau bisa dilihat, max-nya masih 47, tapi udah termasuk oke ya buat di Samsung. Buat di Samsung, tengahnya 38, bawahnya 34. Jadi ya masih boleh-boleh lah ya. Masih boleh-boleh, buat gaming juga boleh-boleh. Kalau ngomongin di atas 100 ribuan, ya masih worth it. Apalagi udah dapat 2 peltier, walaupun cuma cuma peltier yang 2,3 cm, tapi dapetnya 2. Itu udah lumayan. Terus untuk live streaming ini juga bisa, kalau bisa tapi tetap pakai mic ya, masih ada suara kipasnya. Untuk getaran masih ada rasanya,
wajar 2 kipas, cuma masih termasuk oke, nggak sampai kayak yang kipas-kipas turbo, ya masih boleh lah. Paling gitu sih, ini stability-nya 72, coba lihat sebelum-sebelumnya. Ini beda kelas ya, jangan dibandingin sama Black Shark sama BL7 ya, memang kelasnya agak beda. Ya udah deh, gue coba benchmark lagi pakai cooler yang harganya mirip-mirip, biar lebih adil ya. Jadi ada perbandingannya ya. Oke, udah ke 18 lagi ya. Kita coba cek suhunya. Tunggu ya, tadi ke 19 juga. Lebih adem dikit sih. Sedikit lebih adem. Ini gue pakai Sarafox S1 ya, di toko yang sama. Sebenarnya kalau mau pakai yang lain juga lebih banyak yang bagus. Tapi ini 150.000 menurut gue yang salah satu yang worth it. Dari dulu gue selalu bilang, 3 cm, LTR 3 cm, 150 ribuan cuma ini. Ini termasuk murah, cuma memang ada sedikit kelemahan. Di videonya pernah gue bahas. Tapi nggak signifikan banget sih. Nggak fatal sih. Masih termasuk oke dan sangat gue rekomendasikan waktu itu. Atom 9 ya. Ini di 47,3. Loopnya sama-sama ke 19. Kita lihat suhu tengahnya di sini 37. Kalau tadi di sebelumnya ya 37. Kalau sebelumnya itu 37, 38 di sebelumnya. Ini suhu start awalnya. Kalau pakai Sarafox 1, ini di menit ke-19 nih. Tadi sama-sama ambil capture di 19 ya, biar adil. Jadi kalau ngomongin suhu tengahnya, tetap bagusan di apa? Suhu tengah dan suhu atas ya, tetap bagusan pakai Sarafox S1. Kalau benchmark, kita lihat ya karena startnya dia nggak maksimal juga ya. Karena mungkin gue nunggunya kurang lama nih hasilnya. Stability-nya sama-sama di 72-an. Cuma kalau ngomongin suhu, ini temperatur dari 27 ke 35. Kita lihat yang di sini dari 27 ke 35. Jadi sama aja. Oke. Gue lebih prefer pakai yang Sarafox ini sih dibanding pakai ini. Ini gripnya juga udah lebih enak, lebih enteng juga, cuma memang apa namanya, buangan anginnya aja ya. Tapi kalau gue sih udah nggak terlalu masalah kalau untuk gue sendiri, kalau untuk gue pribadi. Ya kalau ini kalian mau buat live streaming, oke. Buat gaming menurut gue kurang enak, gripnya juga kurang oke. Hasilnya juga kalian lihat tadi sendiri gimana. Gue lebih prefer beli yang lebih murah kayak Sarafox. Cuma kalau ada yang lebih baik, kenapa enggak gitu di atasnya ini. Masih ada X37, masih ada X65. Nambah-nambah sedikit. Oke, paling gitu dulu dari gua. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.